Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan kali ini saya akan mengulas lagi tentang fosil Galli Kelor. Namun di ulasan kali ini saya akan menjelaskan juga tentang Kejing Bungkem, yang mana Kejing Bungkem ini juga sudah terkenal sejak dahulu hingga sekarang, baik terkenal akan mitosnya, juga terkenal akan tuahnya secara alami. Meskipun tidak sedikit dari Kejing Bungkem ini mempunyai energi-energi khusus, yang mana energi ini bukan kekuatan dari asli dari Kijing Bungkemnya, melainkan kekuatan yang memang sengaja diisi oleh para ahlinya, entah itu diisi kodam, di asma, atau diaktifkan dengan menggunakan tata cara khusus. Ada juga yang memang sengaja diisi kodam agar Kijing Bungkem ini aktif, begitu. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah Kijing Bungkem yang aktif secara alami dengan fosil Galli Kelor yang aktif secara alami. Tentunya mengarah pada sebuah energi secara alami yang terkandung di dalam fosil Galli Kelor dan yang terkandung di dalam Kijing Bungkem. Untuk jenis fosil Galli Kelor tentunya sahabat-sahabat juga sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti, terutama buat sahabat-sahabat yang sudah senior dan yang lebih paham dari saya. Bahkan sahabat-sahabat yang masih pemula pun juga sudah paham tentang fosil Galli Kelor. Tentunya buat sahabat-sahabat yang selalu mengikuti video-video saya dan mungkin juga mendapatkan informasi dari video-video lainnya selain dari video saya, fosil Galli Kelor yang berkualitas itu bagaimana, meskipun ada sedikit perbedaan dengan versi saya. Ya, untuk jenis fosil Galli Kelor yang aktif secara alami juga sudah pernah, bahkan sering saya ulas berkali-kali di video saya sebelumnya. Namun untuk jenis Kijing Bungkem yang aktif secara alami, ini belum pernah saya ulas di sini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, agar mengetahui atau sedikit memahami tentang energi yang terkandung di dalam fosil Galli Kelor dengan energi secara alami yang terkandung di dalam Kijing Bungkem. Ya, Kijing Bungkem ini adalah binatang yang berada di air tawar atau yang berada di sungai, yang mana ini sudah mati ngurak yang tertimbun tanah di dalam sungai selama puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, sehingga memfosil menjadi batu. Kenapa Kijing Bungkem ini juga sangat terkenal sekali sejak dahulu hingga sekarang? Dikarenakan Kijing Bungkem ini juga menyimpan energi secara alami yang energinya hampir sama fungsinya dengan fosil Galli Kelor. Selain untuk menunjang kewibawaan, untuk proteksi, dan lain sebagainya. Tapi tahukah sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, bahwasanya antara fosil Galli Kelor dengan Kijing Bungkem ini ada perbedaan energi, yaitu energi antara fosil Galli Kelor dengan Kijing Bungkem yang berbeda antara energinya yang sedikit lebih keras dibanding fosil Galli Kelor. Maksudnya, Kijing Bungkem ini energinya sedikit lebih keras dibanding fosil Galli Kelor. Di antara keduanya ini, selain mempunyai energi yang hampir sama, tentunya ada perbedaannya juga. Selain energi Kijing Bungkem sedikit lebih keras dibanding fosil Galli Kelor, perbedaannya jikalau Kijing Bungkem itu tidak ada energi yang mengarah pada sebuah energi yang bersifat penetralisiran, kecuali hanya proteksi, begitu teman-teman. Kalau fosil Galli Kelor selain mempunyai energi yang bersifat proteksi, juga mempunyai energi yang bersifat sebagai sarana penetralisir secara alami. Itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya menurut versi saya, antara Kijing Bungkem dengan fosil Galli Kelor, perbedaannya hanya ada dua. Satu, jikalau fosil Galli Kelor energinya agak sedikit halus, meneduhkan, juga menenangkan. Terus yang Kijing Bungkem energinya agak sedikit keras dan tidak ada energi yang mengarah pada sebuah penetralisiran secara alami. Terus kekuatan energinya ini kuat mana? Kalau soal kekuatan, ini tergantung teman-teman. Tergantung pada kualitas bahannya. Kalau Kijing Bungkemnya kualitasnya lebih bagus dari fosil Galli Kelor, otomatis energinya lebih kuat Kijing Bungkemnya. Tapi kalau kualitas Galli Kelornya yang lebih bagus dibanding Kijing Bungkem, maka sudah pasti fosil Galli Kelornya lah yang mempunyai energi yang lebih kuat dibanding Kijing Bungkemnya. Jadi kesimpulannya ini tergantung, karena kedua benda yang saya bahas di tema kali ini juga sama, artinya sama-sama menghimpun energi secara alami yang terkandung di dalamnya. Karena keduanya ini juga ada yang pasif, ada juga yang aktif secara alami. Namun yang kita jumpai kebanyakan memang
yang pasif, karena yang aktif ini memang sesuatu hal yang cukup langka dan memang benar-benar tidak mudah untuk kita dapatkan, kecuali Kijing Bungkem atau fosil galikelornya tersebut itu diaktifkan dengan cara dibangkitkan energinya secara alami atau diisi kodam, atau juga yang biasa disebut dengan diasma. Ada juga yang mengatakan diaktifkan dengan menggunakan media tenaga dalam, itu juga bisa. Lalu kalau mengenai tentang kualitas Kijing Bungkem yang bagus itu yang bagaimana? Nah, di sini juga belum pernah saya ulas tentang kualitas Kijing Bungkem, yang mana sahabat-sahabat juga mungkin penasaran Kijing Bungkem yang bagus itu bagaimana. Kalau yang namanya benda, tentunya kualitas yang paling bagus itu juga hampir sama dengan penjelasan saya mengenai fosil galikelor kualitasnya yang bagus itu bagaimana. Tentunya yang bagus tidak mempunyai cacat pada bagian-bagian tertentu pada fosil Kijing Bungkem ini. Terus Kijing Bungkemnya juga tidak ada pengeroposan-pengeroposan meskipun itu secara alami, dikarenakan termakan usia, sehingga biasanya terjadi pengeroposan-pengeroposan secara alami, yang mana itu juga mempengaruhi dari kualitas dari Kijing Bungkemnya. Terus dari segi teksturnya juga padat seperti halnya pada saat saya mengulas tentang fosil galikelor. Jadi kesimpulannya, antara fosil galikelor dengan Kijing Bungkem, jika kita ingin mengetahui kualitasnya, kita cukup melihat secara fisiknya, melihat materialnya saja atau melihat bahannya saja sudah cukup untuk menentukan kualitas ini bagus atau tidak. Akan tetapi jikalau kita ingin mengetahui kualitas dari segi energinya, tentunya kita membutuhkan konsentrasi, fokus, agar kita bisa merasakan energi tersebut itu besar atau kecil, pasif atau aktif, begitu. Jikalau sahabat-sahabat tidak bisa merasakan atau tidak pernah mempelajari kepekaan-kepekaan untuk mendeteksi energi pada sebuah benda, sahabat-sahabat mungkin bisa menanyakan langsung kepada sesepuh atau guru-guru sahabat atau kepada orang lain yang menurut sahabat-sahabat bisa dipercaya, begitu. Ya, baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.